Banyak yang lahir nggak punya mata, jadi yang di bagian mata itu ya langsung kulit aja gitu. Milton Ross, a Special Forces advisor near Pleiku, has a son born without the tips of his fingers. Agent Orange ini disemprotinnya antara tahun... Udah 2 video ya kita keluar Asia Tenggara, sekarang kita balik lagi deh. Gue pengen ngomongin Perang Vietnam lagi. Kan kita dulu udah ngomongin penjara dari kedua belah pihak. Penjara Phu sama Hanoi Hilton. Penjara yang sama-sama edan. Penjara yang sama-sama bikin banyak orang cacat. Tapi ternyata yang bikin orang jadi cacat di Perang Vietnam itu nggak cuma penjaranya, tapi senjata kimianya juga. Ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas tentang Agent Orange, senjata kimia paling mematikan di Perang Vietnam di Learning by Googling. Ya kita semua tahu kalau Perang Vietnam itu adalah salah satu perang paling brutal dalam sejarah. Semua saling bunuh waktu itu dan korbannya pun dari semua kalangan. Yang tewas sampai jutaan dan ini nggak cuma dari militer kedua pihak. Tapi warga sipilnya pun banyak jadi korban. Dan korbannya di sini nggak cuma gara-gara pistol, pisau, atau rudal. Tapi gara-gara Agent Orange juga. Apa tuh Agent Orange? Ya, Agent Orange adalah nama senjata kimianya pihak Amerika di Perang Vietnam. Jadi pas lagi perang, buat ngeganggu suplai makanan pihak musuh, Amerika mutusin buat nyemprotin 75 juta liter herbisida. Herbisida tuh kayak material yang bisa menyebabkan penurunan hasil pertanian. Nah, ini foto helikopter Amerika pas lagi nyemprotin cairannya tadi. Ada-ada aja ya idenya ya. Ide buat ngancurin hidup orang. During the Vietnam War, Americans were told that spraying millions of acres of dense jungle with Agent Orange would deprive the Viet Cong of cover. Di antara 75 juta liter herbisida yang disemprot tadi, ternyata di dalamnya itu juga ada 49,2 defolian yang dikasih nama Agent Orange. Apa tuh defolian? Defolian itu kayak semacam bahan kimia yang biasa disemprotin ke tanaman buat menggugurkan daunnya. Ya garis besarnya itulah. Waktu itu pihak Amerika lagi kesusahan ngadepin strategi perang pihak Viet Cong yang suka tiba-tiba muncul dari balik hutan, nyerang, terus kabur balik lagi ke hutan. Hutan yang pastinya udah mereka kenal. Makanya sekali masuk hutan ngilangnya bisa cepat banget. Susah tentara Amerika ngejarnya. Ingat tadinya niatnya cuma biar sumber makanan pihak musuh hancur, sumber makanan pihak Viet Cong hancur, dan akhirnya mereka keluar dari persembunyian. Tapi ternyata efeknya jauh lebih parah dari itu. Nah, ini foto perbandingan hutan di Vietnam sebelum disemprot Agent Orange dan setelah disemprot Agent Orange. Beda banget ya. Despite this sudden devastation, U.S. officials said the spraying created no lasting harm, and many agreed it was helping turn the tide on the Viet Cong. What they're doing amounts to a pretty important form of conservation in itself, the saving of American lives. Ribuan pasukan Vietnam dan Amerikanya sendiri jadi sakit gara-gara Agent Orange ini. Kebanyakan sakit di ginjal, kulitnya jadi bermasalah, dan komplikasi penyakit-penyakit lainnya. Itu kan efek ke tentaranya. Kalau ke warga sipilnya gimana? Banyak warga sipil yang lagi hamil jadi keguguran. Atau sekalinya melahirkan, bayinya meninggal. Atau sekalinya melahirkan, bayinya punya kelainan bawaan. Atau kasarnya cacat. Tapi kan kalau cacat kayaknya kasar ya. Jadi ya kita nyebutnya kelainan bawaan aja ya. But the communist North Vietnamese presented a different picture of Agent Orange. One that became increasingly horrific as time wore on. The U.S. government initially dismissed these charges as communist propaganda. Yang lebih parah lagi, ternyata dampak dari Agent Orange ini nggak cuma terjadi pada saat itu. Berdasarkan riset yang dipublikasikan oleh Open Journal of Soil Science, ternyata racun turunan dari Agent Orange yang bernama Thioxin-TCDD ini terus meracuni lingkungan di Vietnam. Ngeracunin rantai makanan di Vietnam selama lebih dari 50 tahun. Agent Orange ini disemprotinnya antara tahun 1961 sampai 1971. Efeknya sampai 50 tahun. Ya berarti sampai sekarang dong. Waduh. Gentlemen, we can't wait 20, 30, 40 years. Ini sebenarnya kalau lu googling banyak banget nih foto-foto korban Agent Orange sampai sekarang. Gue sebenarnya mau nunjukin di sini, tapi gue bingung mana yang pantas buat ditunjukin, mana yang enggak. Soalnya parah-parah banget, beneran. Pasti sedih lah lu liatnya. Gue coba tunjukin beberapa yang emang terkenal aja ya. Sisanya bisa lu Google sendiri. Agent Orange victim. Ini ada satu foto dari Mayor Thu Duc Phang. Beliau terpapar Agent Orange pas lagi masa Perang Vietnam. Kenapa fotonya gue hitam putihin gini? Karena di foto aslinya yang berwarna,
Ini bakal kelihatan kalau kulit beliau tuh bener-bener warna merah, udah merah semua, full merah, kayak kebakar gitu. Terus di foto ini kita bisa lihat beliau lagi ngeliatin foto dirinya pas lagi masa Perang Vietnam. Pas masih belum terpapar Agent Orange. Aduh. Sedih ya? Anak yang lahir dan tumbuh dengan kondisi dwarfism, yang kerdil gitu, itu kayaknya malah jadi efek Agent Orange yang paling mending. Karena sisanya parah-parah banget. Banyak yang lahir nggak punya mata, jadi yang di bagian mata itu ya langsung kulit aja gitu. Terus ada juga yang kepalanya, ya gitulah pokoknya lah. Lu googling aja sendiri ya, nggak tega gue. There was a high level of dioxin in people's blood sample. Nah terus kan katanya korban dari Agent Orange ini sampai sekarang masih banyak banget. Ini kan jadi penasaran ya, dulu tuh emang daerah-daerah mana aja sih yang disemprot sama Agent Orange? Iya. Di jurnal tadi juga ternyata para peneliti sempat bilang kalau racun Agent Orange ini tersebar di segala penjuru ekosistem di Vietnam. Kalau kita lihat dari peta ini, nah ini yang warna merah ini adalah tanda daerah yang dulu disemprot sama Agent Orange. Dan dari sini kan kita lihat kan kalau nyemprotnya ini ya bisa dibilang emang di mana-mana. Di daerah selatan aja ada loh, daerah yang harusnya jadi sekutu tentara Amerika. Ya emang ngaco sih ini sih. Milton Ross, a Special Forces advisor near Pleiku, has a son born without the tips of his fingers. Frank Moore is nearly dead from cancer. He thinks the cancer was caused by chemical defoliants he was exposed to as a soldier in Vietnam. Thousands of Vietnam veterans think Agent Orange is now killing them. Emang sih sekarang yang level bahayanya tinggi itu nggak sebanyak di tahun 1960-an. Cuma di beberapa tempat aja sekarang yang level bahayanya masih tinggi banget. Tapi tetap para peneliti nyaranin biar racun Agent Orange ini segera dimusnahkan. Gimana caranya? Dengan cara membakar tanah dan sedimen-sedimen yang udah terkontaminasi. Emang sih biayanya mahal, tapi emang diperlukan buat menghapus sisa-sisa Agent Orange ini. Ya jadinya mau nggak mau sih. Just hours before, thousands of Vietnam veterans were supposed to be represented in court. Against 7 chemical companies, there was an out-of-court settlement. Over the next 6 years, the fund will pay out at least $250 million to veterans and their families, including children not yet born. Tapi Amerikanya sendiri juga tanggung jawab sih sama akibat dari kelakuan mereka ini. Sejak beberapa tahun lalu, setelah sebelumnya rutin ngasih santunan ke para korban, akhirnya Amerika mutusin buat mulai ngebersihin racun Agent Orange di beberapa wilayah yang terkontaminasi. Kalau menurut David Shear, Duta Besar Amerika untuk Vietnam di tahun 2013, dia bilang ini adalah langkah awal untuk mengubur warisan masa lalu kita. Ya baguslah kalau emang mereka sadar dan mau tanggung jawab. Tapi kalau menurut lu gimana? Udah cukup belum nih bentuk tanggung jawabnya? With today's decision, the government admits for the first time Agent Orange may well have caused cancer. In this case, a rare form called soft tissue sarcoma. The government has now agreed to pay $8 million a year to veterans. Vietnam's American veterans were finally making headway in their long battle against Agent Orange. Selain bantuan dari pihak Amerika, dari pihak Vietnamnya sendiri juga banyak pihak yang tergerak buat ngebantu korban-korban dari Agent Orange ini. Salah satunya adalah Don Xuan Thip. Don Xuan Thip ini adalah veteran perang Vietnam yang lolos dari Agent Orange. Dan dia ngerasa sedih ngeliat korban-korban dari Agent Orange. Akhirnya dia ngebangun pusat pertolongan kemanusiaan Hong Ngoc di tahun 1993. Terus dia memberdayakan anak-anak dengan kelainan bawaan akibat Agent Orange buat bikin kerajinan di sana. Diajarin buat produktif dan punya penghasilan. Selain itu dia juga nyediain tempat tinggal dan terapi fisik. Dan makin kesini pusat pertolongannya ini makin berkembang karena udah berhasil narik kerjasama dengan berbagai travel dan dengan marketing yang sukses. Jadi turis datang ke sana, ngelihat kerajinannya, tahu ceritanya, beli kerajinannya, cuan mania. Korban-korban Agent Orange ini juga bisa kita temui di berbagai tempat. Bisa di rumah sakit, di pusat pertolongan kayak Hang Ngoc tadi, di shelter-shelter yang khusus nampung anak-anak dengan kelainan bawaan, atau di distrik-distrik di sekitar area yang terkontaminasi. Waduh, bahaya dong. Tapi katanya biasanya warga di distrik-distrik ini, terutama yang terdampak Agent Orange, itu mereka bakal nggak mau jawab kalau kita tanya tentang Agent Orange. Soalnya katanya mereka malu dan nganggap kalau diri mereka itu adalah aib keluarga. Ya iya sih. Ini kalau ada yang nanya juga edan sih. Udah tahu situasinya gitu masih ditanya. Menurut otoritas Vietnam, total ada sekitar 3 juta warga yang terpapar Agent Orange. Dari jumlah ini, sekitar 1 juta warga mengalami kondisi kesehatan yang serius. Termasuk di dalamnya 150.000 bayi yang lahir dengan kelainan genetik. Dan kondisi ini masih berlangsung sampai sekarang.
Ini gue yakin dulu pas nyemprot, mereka pun nggak kepikiran bakal sampai segininya pasti. Emang ngeri ya senjata kimia tuh, dampak jangka panjangnya tuh. Dan kalau lu mau tahu, Agent Orange itu bukan satu-satunya senjata kimia yang pernah dilepas ke manusia. Ada beberapa yang lain juga. Seru kali ya kalau kita bahas senjata-senjata kimia yang pernah beredar. Bukan pernah beredar dong, pernah apa ya? Pernah dilepas, senjata-senjata kimia yang pernah dilepas ke manusia. Gimana? Tertarik? Mau bahas? Apa skip aja? Boleh komen. In the 1960s, President Gamal Abdel Nasser of Egypt ordered the use of chemical weapons in Yemen. Oke, sekian learning by googling kali ini tentang Agent Orange, senjata kimia paling mematikan di Perang Vietnam. Kalau lo mau revisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!